Tenggorokan sering kerasa ganjel dan nggak nyaman itu umumnya nggak bahaya, aman. Umumnya dari pos nasal drip, yaitu dari lendir yang ada di rongga hidung belakang itu netes turun ke belakang, melewati jalur kerongkongan. Dan itu kadang-kadang kita telan, kadang-kadang kita batukkan, kadang-kadang kita riakkan. Nah, kemungkinan kedua rasa ganjel itu dari radang di tenggorokan. Radang itu kalau tanpa demam tentunya dari alergi aja. Karena mulut kita itu kan gerbang toh, masuknya apapun itu dari mulut kita. Sedangkan dari kecil kita udah masukin apa saja ke mulut kita kan, dan tetap baik-baik saja kan. Ya tapi bagi yang punya gangguan kecemasan itu menganggapnya itu dari asam lambung yang naik ke atas dan dipikirnya bisa merusak esofagus atau kerongkongan dindingnya, dan dipikirnya akan merusak pita suara, menyempitkan saluran napas, menyebabkan sesak napas dan lain-lain. Itu tidak benar. Karena asam lambung itu udah terbiasa naik ke atas. Saat kita muntah, ibu hamil muda yang muntah terus-terusan, saat kita sendawa ada rasa pengar yang naik ke atas, rasanya asam dan agak panas. Tapi itu akan nanti turun sendiri, balik lagi ketika kita minum, kita makan, apapun akan ikut gravitasi dan ikut gerakan kerongkongan. Terus yang kedua takut LPR. LPR itu laringoparingeal reflux, yaitu membaliknya cairan atau itu entah asam lambung dari kerongkongan ke tenggorokan, ke saluran napas. Padahal batas antara kerongkongan dan tenggorokan, saluran napas itu ada refleksnya sendiri. Jadi sudah terbentuk sejak kita kecil dulu, saat kita belajar makan dulu, bahwa ketika ada cairan yang mau masuk ke saluran napas ataupun benda asing ataupun makanan, minuman, asam lambung, itu akan ada refleks batuk. Jadi tubuh kita sudah memiliki refleks untuk membersihkan saluran napas. Ada lendir sedikit pun akan kebatuk-batukan terus. Bahkan kadang-kadang kita tersedak. Nah kalau bendanya itu besar, misalnya kayak kelereng atau apa yang misalnya kesedak yang dari hidung, memang ada yang masuk. Tetapi kalau laringoparingeal reflux itu secara umum tidak bahaya, tidak mengganggu, dan ketika kita udah cukup minum, apalagi minum air hangat, otomatis terjadi kelegaan lagi di tenggorokan. Tapi bagi pasien yang memiliki gangguan kecemasan, pikirannya selalu autofokus ngerasain tenggorokannya. Tapi lupa ketika sedang asik bermain futsal, main game, kemudian ngobrol dengan teman-teman, nongkrong di kafe, asik ngobrol dengan banyak orang, misalnya ya, itu nggak kerasa sama sekali. Tapi ketika diem, pikirannya langsung autofokus pada tenggorokan, dirasa-rasain, menghayati penderitaan, dan pikirannya langsung bercabang-cabang ke masa depan atau penyakit-penyakit yang berat. Nah itu yang nggak benar. Makanya bagi yang tenggorokannya rasa mengganjal, banyakin kegiatan menyenangkan dan mulai cuekin. Lama-lama hilang sendiri, nggak akan kerasa kalau pikiran kalian nggak berpikir tentang penyakit melulu.